Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara hari ini. Dan hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan buat kita yang tertulis di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Fenomena yang sedang terjadi akhir-akhir ini, kita melihat di sana sini, tanpa terkecuali juga orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu iblis ingin menghancurkan kehidupan orang percaya melalui apa? Melalui serangan balik. Banyak kita melihat di luar sana orang yang melakukan pelayanan pelepasan. Banyak kita lihat di luar sana orang yang sudah, dia berkata, saya sudah percaya kepada Yesus, saya menekin setan di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi, saudara dikasihi oleh Tuhan, dia mengalami namanya serangan balik. Serangan balik dalam hal ini berarti artinya setan memberikan perlawanan. Setan memberikan bagaimana caranya menghancurkan kehidupan orang percaya. Makanya saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menundukkan diri kepada Allah untuk melawan segala kuasa kegelapan itu. Nah, makanya hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini, awas, iblis menyerang balik. Harus kita waspada, harus kita mawas diri supaya tidak ada serangan balik bagi kita. Nah, untuk itu sebagai hamba Tuhan, saya berpesan kepada saudara, tutuplah pintu baik-baik, saudaraku, ya, supaya setan tidak masuk. Mungkin melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui hidup kita, bahkan melalui apapun yang kita lakukan dari hari ke hari. Untuk itu tutuplah pintunya sehingga tidak ada serangan balik, saudara dikasihi Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan untuk mematahkan serangan balik? Ya, iblis. Yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah. Untuk mematahkan serangan balik itu, kita harus menundukkan diri kepada Allah. Artinya di sini saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yaitu kita tidak pernah membawa kesombongan kita, tetapi kita tundukkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menandakan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Ketika setan ingin mengganggu kita, saya sangat percaya saudara akan bisa melawan serangan balik itu. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Mungkin rumah tanggamu sedang diserang setan hari ini, mungkin anak-anakmu sedang diserang setan akhir-akhir ini. Apalagi menjelang Paskah, saudara dikasihi Tuhan, setan mau mengganggu. Setan, saudara dikasihi Tuhan, mau menghancurkan supaya kita gagal merayakan Paskah. Mungkin juga setan berusaha supaya kita gagal merayakan hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, datanglah kepada Tuhan, tundukkanlah dirimu kepada Tuhan. Yang kedua yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita lakukan untuk mematahkan serangan balik iblis? Yaitu kita harus memiliki iman yang kokoh. Saya akan baca firman Tuhan buat kita yang tertulis 1 Petrus pasal 5:9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki iman yang kokoh, iman yang tidak bisa diombak-ambingkan, iman yang tidak bisa digoyahkan, saya mau katakan senjata bagi kita untuk mematahkan, yaitu namanya serangan balik iblis. Makanya miliki iman yang kokoh dengan apa? Merenungkan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup dalam kebenaran. Dengan apa? Pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Dengan apa? Kita harus juga menjaga hati kita kepada Tuhan, supaya hati kita bukan seperti hati orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau kita memiliki iman yang kokoh, karena kata firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Kalau itu ada di dalam diri kita, saya percaya saudara bisa mematahkan serangan balik daripada iblis. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita, apa yang kita lakukan untuk mematahkan serangan balik daripada iblis dan kita. Yang ketiga adalah kita harus menyenangkan, ya, kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Katakan bersama dengan saya, memakai seluruh senjata Allah.
Saya akan baca buah kita Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu saudara kasih Tuhan, yaitu berikat pinggangan kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ya, ketopong keselamatan. Artinya kita harus memakai ketopong untuk melindungi pikiran kita. Bahkan perisai iman saudara dikasihi Tuhan, yaitu firman Allah. Kalau ada di dalam diri kita, kalau ada di dalam rumah tanggamu, kalau ada di dalam hidupmu, kalau ada di dalam saudara dikasihi Tuhan pelayananmu, saya percaya serangan balik itu tidak akan mempan bagi kita, saudaraku. Saya percaya serangan balik itu tidak akan kena kita. Kenapa? Karena kita memakai seluruh senjata yaitu perlengkapan senjata Allah itu. Kita akan tampil sebagai pemenang, saudara dikasihi Tuhan. Untuk itu, mari kita harus tetap waspada, kita harus tetap kuat, kita harus tetap berani, bahwa kita berkata, saya tidak akan pernah takut serangan daripada iblis. Hari ini, mungkin selama ini saudara pernah diganggu oleh serangan iblis, serangan balik. Hari ini buka hati. Saya akan berdoa secara pribadi kepada saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap pribadi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati setiap pribadi mereka, sehingga mereka tetap kokoh, mereka tidak takut, bahkan mereka terus mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, sehingga tidak mereka mengalami nama serangan balik daripada iblis. Untuk itu Tuhan, baru hidup mereka pada saat ini. Bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Jaga mereka seperti biji matamu, dan bentengi mereka dengan tembok berapi depan dan doalah, biarlah tetap terhunus, menyambar-nyambar, dan melindungi mereka, rumah tempat tinggal mereka, anak-anak mereka, bahkan usaha dan pekerjaan mereka, kesehatan mereka, bahkan keuangan mereka, pendidikan mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sukses saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kalau tidak keberatan, silakan subscribe dan like. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.